Baiklah Bapak Ibu semuanya akan kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta BIMTEK Online Pengendalian Dokumen yang diselenggarakan oleh Badan Mutu Pelayanan Kesehatan DIY pada tanggal 19-20 Juni 2020. Alhamdulillah kita bisa bertemu di dunia maya gitu ya, di dunia virtual di saat pandemi ini untuk belajar bersama mengenai pengendalian dokumen. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami mulai acara ini, kami akan sedikit mengingatkan tata tertib untuk acara pengendalian dokumen selama kurang lebih di 2 hari ini, yaitu menggunakan format nama akun di Zoom, seperti yang telah kami sampaikan kemarin, nama, kemudian underscore institusi underscore kota atau kabupaten atau provinsi. Kemudian kami ingatkan juga Bapak Ibu yang telah mengisi link beserta nama lengkap dan gelarnya itu adalah nanti yang akan termaktub di dalam sertifikat yang akan kami berikan, sehingga harapannya itu sudah sesuai benar, gelar yang diberikan adalah sudah sesuai gitu ya. Kemudian semua peserta akan di-mute oleh host dan kemudian nanti akan kami unmute setelah pada saat session diskusi gitu ya. Kemudian teman-teman semua tidak perlu untuk presensi karena dengan teman-teman masuk di sini otomatis teman-teman sudah masuk daftar hadir dan nanti untuk sertifikat kami berikan dengan teman-teman mengisi form evaluasi gitu ya yang akan kami berikan di akhir acara seperti itu. Saya sampaikan dulu susunan acara pada pagi hari ini. Pada siang hari ini kita nanti ada 2 hari ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Hari ini hari Jumat 19 Juni. Itu acaranya adalah kita nanti ada overview pentingnya pengendalian dokumen, kemudian 8 langkah pengendalian dokumen, kemudian diskusi tanya jawab dan juga resume pembelajaran hari pertama. Kemudian besok di hari kedua Sabtu 20 Juni 2020 kita akan review hari pertama, kemudian materi tentang identifikasi dokumen untuk pemenuhan pengendalian, kemudian pembahasan prosedur tata kelola, kemudian yang hari kedua besok Bapak Ibu ada post test, kemudian kita foto bersama dan juga ada pembagian pengumuman 3 peserta post test terbaik gitu ya. Nanti akan dapat apa itu namanya? Voucher dari kami untuk dapat dipergunakan pada saat webinar online selanjutnya, yaitu yang terdekat adalah webinar online tentang sarana tata ruang dan prasarana sesuai dengan kaidah PPI. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dari seluruh Indonesia, sebelumnya kami mengapresiasi dulu, kami mau menyapa sebentar teman-teman yang sudah mendaftar, teman-teman dari Klinik IPB Bogor, teman-teman dari Dinas Kesehatan Banjarmasin, dari Dinas Kesehatan Kapuas, kemudian teman-teman dari klinik yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, ada yang dari Jakarta, ada yang dari klinik Santo Yosef Lahat Medan, kemudian teman-teman dari Puskesmas, Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Jawa Barat, Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Bengkulu, dan juga kami apresiasi sekali ada beberapa Bapak Ibu surveyor yang ada di sini dari Provinsi Jawa Barat dan juga dari Bengkulu juga hadir, juga dari Maluku juga ada. Kemudian teman-teman dari Bontang, Kalimantan Timur, teman-teman dari Bone, Sulawesi Selatan, dan juga teman-teman dari Riau, Pekanbaru Riau. Gitu. Baik, Bapak Ibu semua, untuk menyingkat waktu kita berdoa sejenak agar sesuai dengan agar berjalan dengan lancar. Kita berdoa sebentar sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Kami safety briefingkan sedikit ya Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu untuk memperhatikan antara posisi monitor, layar monitor dengan jarak pandang mata Bapak Ibu. Kemudian juga dimohon untuk duduk di tempat ergonomis. Dan yang terpenting adalah memastikan bahwa datanya cukup untuk mengikuti webinar selama kurang lebih 3 jam nanti. Untuk sesi yang pertama, Bapak Ibu semua, yaitu sambutan dari Ketua Badan Mutu dan juga overview tentang pentingnya pengendalian dokumen. Nanti akan disampaikan oleh Ketua Badan Mutu, yaitu Dr. Gigi Betasandra-Sari. Sebelumnya saya sedikit sampaikan kurikulum vitae beliau. Beliau adalah
dokter gigi lulusan dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau mengambil S2 di IKM UGM, kemudian juga beliau telah mengikuti beberapa short course, di antaranya short course di Australia, kemudian lead auditor, kemudian juga TOT pendamping akreditasi, utamanya yang untuk Pokja UKP, seperti itu, dan juga pelatihan dan sertifikasi lainnya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk sesi yang pertama, langsung saja kepada beliau yang terhormat Ketua Badan Mutu Pelayanan Kesehatan DIY, Dr. Gigi Beta Cadrasari MPH, kami persilakan. Ya. Mas Tripa, mungkin Bu Beta bisa dibantu di unmute, Mas Tripa? Ya, silakan Bu Beta. Ya, sudah masuk suara saya? Ya, sudah masuk Bu Beta, Baik. monggo. Ya, terima kasih Mbak Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bertemu ya Bapak Ibu walaupun pada posisi virtual. Mudah-mudahan ini tidak, dan dalam posisi pandemi, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat belajar kita semua di tengah-tengah kesibukan melayani masyarakat. Baik Bapak Ibu sekalian, ada dua acara yang saya sampaikan. Yang pertama memang perkenalan, kemudian nanti dilanjut dengan overview kenapa kita mesti belajar tentang pengendalian dokumen. Nah, yang pertama tentang perkenalan, Bapak Ibu barangkali baru mendengar pertama kali ini. Kalau yang dari Jogja, insya Allah sudah tahu ya. Jadi kami ini dari Badan Mutu Pelayanan Kesehatan atau disingkat dengan BMPK. Nah, Badan Mutu ini yang memprakarsai Pemda DIY. Waktu itu melalui Dinas Kesehatan DIY tahun 2004. Nah, legalitas bersama dengan masyarakat kesehatan, kemudian kita waktu itu membentuk sebuah lembaga yang independen non-struktural, yang tugasnya adalah sebagai mitra regulator, namun di sisi lain juga sebagai mitra Fasiankes. Nah, ini dilegalkan dengan SK Gubernur. Bapak Ibu, terkait dengan visi misi, kami memang menggarisbawahi dalam hal implementasi regulasi, sehingga apa saja yang kita kerjakan dalam bentuk layanan dan produknya memang based on-nya adalah regulasi. Nah, kebijakan mutu, corporate branding, ini memang kami review setiap 1 tahun sekali, karena memang kami mengimplementasikan, karena di lembaga ini belum ada akreditasi ya untuk lembaga kami, jadi kami mengimplementasikan sistem manajemen mutunya menggunakan ISO 9001:2015. Kemudian ini adalah tugas-tugas yang ada di SK Gubernur, di antaranya ada banyak, tapi ini di antaranya ini yang kami sampaikan. Kemudian ruh dari pembentukan Badan Mutu ini sebetulnya lebih ke arah pengawasan mutu, yang dimana itu melakukan penilaian mutu untuk Fasiankes. Jadi based on dari regulasi kita kembangkan instrumen-instrumen. Kami tidak mengeluarkan aturan-aturan tidak, tetapi dari regulasi nasional kita internalisasi di DIY itu dalam bentuk instrumen-instrumen penilaian. Apakah itu untuk instrumen MONEF, nanti Badan Mutu dengan Dinas Kesehatan, ataukah dalam bentuk survei atau audit ke Fasiankes, bentuknya kita on-site, itu full team dari kami, ataukah bentuknya laporan, jadi dari data sekunder yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan, kemudian dilakukan ANSRA, analisis strategisnya oleh tim BMPK. Itu bentuk-bentuk model pengawasan mutu yang kami kembangkan. Sejarah kemandiriannya Bapak Ibu dulu 2004-2009 kami didanai oleh PHP 2. Kemudian 2009-2011 kami menggunakan APBD DIY. Semua roda organisasi based on-nya dari APBD DIY. Nah, mulai 2011 sampai sekarang kami sudah pengelolaan secara finansial itu sudah mandiri penuh. Sebagai komitmen dari Pemda adalah kami menempati salah satu gedung ya milik Pemda di Komplek Kesehatan. Bapak Ibu nanti bisa lihat di websitenya Badan Mutu ya alamat lengkapnya. Kemudian ini adalah layanan-layanan kami, Bapak Ibu. Ada evaluasi mutu ya, rumah sakit, vaskes itu untuk perizinan sebelum divisitasi oleh dinas, kami datang untuk melakukan self assessment. Kemudian ini yang kami kembangkan selama
dari tahun 2015 ya, berarti hampir 5 tahun terakhir kami persiapan untuk bimbingan untuk akreditasi FKTP dan penelitian mutu yang lainnya Bapak Ibu. Salah satunya juga kita kembangkan untuk pelatihan BIMTEK SDMK. Nah, layanan harian di Badan Mutu, yang pertama konsultasi mutu rumah sakit untuk perizinan. Jadi teman-teman di rumah sakit, terutama yang sering memanfaatkan adalah rumah sakit yang kelas CD ya, itu untuk bertanya apa saja yang harus dipenuhi terkait dengan perizinannya, sampai ke hal-hal teknis, cara membuat hospital by law bagaimana, cara melakukan review business plan itu seperti apa, dan seterusnya. Kemudian bergerak seiring dengan perkembangan regulasi, Permenkes 46 2015 hadir, ternyata teman-teman puskesmas dan klinik ini membutuhkan juga. Jadi kami juga membuka layanan, dan itu tidak dipungut biaya. Hanya saja karena ruang pertemuan terbatas, sehingga ini memang kami jadwalkan. Jadi sehari, kalau sudah yang daftar sudah 3 itu sudah nggak bisa lagi ada yang masuk, karena memang dibatasi tiap-tiap sesinya. Bapak Ibu, ini adalah website Badan Mutu. Bapak Ibu nanti bisa selepas ini supaya memudahkan Bapak Ibu untuk mengakses pengetahuan-pengetahuan untuk membantu ketugasan Bapak Ibu dalam hal mutu dan keselamatan. Di website ini Bapak Ibu bisa klik pustaka. Nah, di pustaka ini kami ada regulasi-regulasi yang memang sudah kami pilihkan. Regulasi yang memang langsung berkaitan dengan mutu dan keselamatan pasien maupun keselamatan staf yang berkaitan dengan Fasiankes. Bapak Ibu di sini juga bisa mengakses informasi BIMTEK di di berita. Kemudian reportase tentang aktivitas mutu apa saja yang sudah dilakukan. Nah, BIMTEK ini ada yang kami kembangkan berdasarkan dengan tren atau berdasarkan dengan tren kebutuhan. Bisa juga tailor-made atau karena kebutuhan di tempat Bapak Ibu. Jadi di luar dari yang topik-topik yang kami kembangkan. Misalnya Bapak Ibu membutuhkan BIMTEK yang lain, itu bisa didesain bersama. Ini Bapak Ibu pengantarnya, Badan Mutu itu apa saja yang dikerjakan dan seterusnya. Nanti lebih jauhnya Bapak Ibu silahkan sering-sering saja tag terutama yang pustaka. Karena itu insya Allah update dan Bapak Ibu bisa free untuk download di sana. Nah, sekarang masuk ke acara yang kedua terkait dengan overview pengendalian dokumen. Bapak Ibu, kesempatan kali ini kita nanti akan mendengarkan narasumber Bu Iswari Paramita ini bersama dengan saya waktu itu untuk pelatihan TOT pendamping akreditasi puskesmas tahun 2015. Jadi kami 5 tahun terakhir ini memang mendalami itu. Nah, beliau nanti akan mengkritisi apa-apa saja yang menjadi poin-poin penting dalam hal pengendalian dokumen. Yang pertama ini saya sarikan dari apa nanti yang dijelaskan oleh Bu Mita, kenali dokumen. Dokumen itu bermacam-macam. Ada yang dibedakan berdasarkan klasifikasi, ada yang berdasarkan sumber, ada yang berdasarkan jenis-jenis dokumennya, ada yang berdasarkan dokumen yang wajib ada untuk memenuhi standar akreditasi. Nah, yang terakhir adalah hierarki. Ini barang baru, Bapak Ibu, barangkali bagi kita yang hari-hari sebagai seorang klinis itu barang baru. Apa sih hierarki itu? Hierarki dokumen, urut-urutannya itu bagaimana, cara nyusunnya bagaimana, itu Bapak Ibu mesti mengenali. Dan itu penting sebagai modal awal dalam hal menyusun dokumen yang terkendali dan tertib. Kemudian yang kedua, setelah kita mengenali dokumen, kita mesti mengenali bentuknya. Nah, karena apa? Karena di dalam buku ini, Bapak Ibu, ini buku dewa ya, saya bilang ini buku induk ya. Buku induk yang memang menjadi rujukan surveyor, rujukan pendamping, rujukan TOT, rujukan lokus, itu mestinya membaca ini. Jadi Bapak Ibu mau membuat dokumen harus baca buku ini. Bacanya sampai hatam, ya. Tidak sampai hafid sih ya, nggak sampai hafal, tapi paling tidak Bapak Ibu sampai hatam, karena di sini sudah cukup lengkap. Dan ini sudah kami bolak-balik baca ya Bapak Ibu. Ini sudah mengadopsi dari Undang-Undang Kearsipan, sudah mengadopsi dari Permenpan. Ya, di sini sudah ada tata naskahnya, sudah diatur sedemikian rupa dan sudah disesuaikan dengan kondisi dokumentasi di Fasiankes primer. Jadi ya, Kementerian Kesehatan pada itu bersama dengan komisi itu sebetulnya sudah menyiapkan dengan detail dan cukup teknis. Apa itu kebijakan, kapan kita
pakai pedoman, kapan kita pakai panduan, terus SOP itu bentuknya seperti apa, kerangka acuan kegiatan itu yang bagaimana bentuknya, bukti telusur itu intinya apa saja, dan yang paling penting adalah mampu laksana. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Kenapa Bapak Ibu copy paste? Ya, copy paste itu biasanya kita potong kemas ya, copy paste Bu dari kemas sebelah apa dari link sebelah itu boleh-boleh saja. Tetapi, nah Bapak Ibu harus lihat itu internalnya, mampu laksana enggak? Buat apa dokumen kita lengkap, tapi ternyata ketika diverifikasi oleh Bapak Ibu surveyor nggak bisa dilaksanakannya. Terus buat apa? Bapak Ibu bisa kena tuduhan mal prosedur itu. Nanti kalau ada pemeriksaan. Karena apa? Yang ditulis nggak sama sama yang dikerjakan. Yang dikerjakan nggak sama sama yang ditulis. Nah itu. Jadi penting Bapak Ibu untuk mempunyai buku ini. Sebetulnya ada terbitan baru tahun 2018. Nah, tetapi 2018 isinya sama dengan 2017. Ya. Hanya tahunnya saja yang berganti. Soft copy sudah kami berikan Bapak Ibu di link materi, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk mencari atau browsing lagi. Nah, yang ketiga adalah sayangi lindungi dokumen. Kenapa saya membuat hashtag ini Bapak Ibu? Karena begini, Bapak Ibu buat dokumen itu kan dengan jerih payah. Itu hasil karya intelektual murni dari Bapak Ibu, orisinil. Kenapa? Karena Bapak Ibu berawal dari regulasi-regulasi yang Bapak Ibu jadikan sebagai referensi. Apakah itu bisa diterapkan? Tentu enggak. Bapak Ibu pasti akan memberikan akan membuat sebuah jembatan karena regulasi itu kan sifatnya generik. Pada situasi dan kondisi di tempat Bapak Ibu di puskesmas dan di klinik itu sangat spesifik. Akibatnya ada gap. Nah, gap ini harus Bapak Ibu perkecil. Dengan cara apa? Bapak Ibu buat dokumen-dokumen regulasi, dokumen-dokumen yang sifatnya mengatur kebijakan, pedoman, panduan, SOP yang itu memang orisinil, yang bisa diterapkan dan well organized di tempatnya Bapak Ibu. Itu menjadi blueprint. Blueprint apa? Blueprint arah kebijakan strategis sampai ke tatanan operasional. Itu bisa diduplikasi ke klinik lain, bisa diduplikasi ke puskesmas lain? Belum tentu, karena tiap-tiap puskesmas, tiap-tiap klinik pasti arah kebijakannya berbeda-beda. Arah kebijakan sampai ke tingkat operasional ya, itu berbeda-beda, karena situasi dan kondisinya tidak selalu sama. Nah, berawal dari ide yang orisinal, karena itu adalah sebuah karya blueprint, Bapak Ibu tentu harus mengendalikan. Mengendalikan itu Bapak Ibu perlu perhatikan, nanti Bu Mita akan jelaskan tujuan pengendalian dokumen itu apa, prinsip yang harus dipegang itu apa. Kenapa? Jangan sampai karya orisinil atas kita, karya yang nanti akan memberikan arah dan kebijakan strategis ini menjadi tidak terkendali. Karena apa? Karena Bapak Ibu memang tidak melindungi dokumen Bapak Ibu. Tidak terkendalinya, tidak melindungi bagaimana? Menyimpannya asal, menyebarluaskannya asal. Gitu. Nah, itu jangan sampai. Nah, ini sebetulnya yang akan kita kupas nanti. Ini adalah FAQ, Bapak Ibu, frequently asked question yang sering kami terima ya kalau kami menerima konsultasi atau kami kunjungan monef ke Fasiankes bersama dengan Dinkes. Kapan sih sebenarnya kita pakai SK? Kebijakan itu kan ada dua tuh, kalau menurut buku. Bentuk SK atau bentuk peraturan, kita pakai yang mana? Nah, itu nanti kita bisa diskusikan. Mudah-mudahan Bu Mita menceritakan itu. Kalau tidak, Bapak Ibu nanti bisa pancing itu di diskusi. Yang kedua, cara nomorinnya gimana? SK di puskesmas kabupaten sebelah begini, di provinsi sebelah seperti itu. Kok di kita begini? Yang benar yang mana? Nanti disalahin. Nah, itu nanti Bapak Ibu akan diskusi lebih dalam. Kapan SK, pedoman, panduan SOP diganti? Kalau kepala puskesmas ganti, harus ganti SK nggak? Kalau pimpinan direktur kliniknya ganti, SOP-nya ganti enggak? Nah, kemudian yang keempat ini juga sering sekali. Terus nanti nyimpen dokumennya gimana ya? Kita by EP apa by jenis dokumen? SK jadikan satu folder. SOP jadikan satu folder atau by EP. Sebenarnya jawaban nomor 4 ini ada di buku yang tadi saya sampaikan. Kemudian pengendalian dokumen ini tugasnya apa? Tugasnya TU atau staf TU atau tugasnya dokter. Nah, ini harus dipertegas itu. Maka that's why kenapa harus ada SK penunjukan pengendalian dokumen. Nah, yang terakhir adalah cara distribusi. Cara distribusinya bagaimana sih sebenarnya? Pas kita ngasih, itu buktinya apa? Pas kita terima, buktinya apa? Pas ada orang lain di luar puskesmas, di luar klinik mau minta, bagaimana buktinya? Bagaimana cara kita mengendalikan? Nah, nanti Bu Mita akan menjelaskan detail tentang itu.
Bapak Ibu juga bisa mulai dari sekarang mencatat ya, mengcollecting pertanyaan-pertanyaan apa saja yang selama ini menjadi beban pikiran Bapak Ibu. Jadi harapan kami Bapak Ibu, BIMTEK ini betul-betul bisa membuat pencerahan Bapak Ibu ya menjawab segala sesuatu yang selama ini memang masih belum ketemu atau simpang siur jawabannya. Ya. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu, FAQ yang paling sering. Terus kalau sudah tahu jenis dokumen, bentuknya, terus kita mulainya dari mana? Nah, kata Cak Lontong ya itu memang pakai mikir. Nah, ini yang memang agak berat ya, karena kita biasanya itu kan di lapangan. Dokter gigi, perawat bidan, biasanya pegang pasien, sekarang pegang touch komputer. Nah, itu tidak mudah. Tapi Bapak Ibu ada caranya. Mulai dari mana? Mulai dari menulis apa yang kita kerjakan. Ini quote yang saya ambil di buku Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi. Itu betul-betul terjadi Bapak Ibu, dan itu betul-betul memudahkan kita. Beberapa kali saya mencoba mengajak teman-teman ketika kami diundang oleh teman-teman puskesmas dan klinik. Bu, saya bingung nih mulainya dari mana ini? Bapak Ibu silahkan bercerita apa yang Bapak Ibu kerjakan terkait dengan layanan itu. Selama Bapak Ibu bercerita, Bapak Ibu bisa mengamati apa yang saya tuliskan. Biasanya 3 kali saya buat SOP atau 1 kali saya buat SK, mereka sudah tahu, oh gitu ya caranya. Sangat simpel. Mulai dari sesuatu yang sederhana. Apa itu? Bapak Ibu masih ingat pelajaran bahasa Indonesia, mulai dari kalimat sederhana. Satu subjek, satu predikat. Mulai dari itu. Kemudian Bapak Ibu sambungkan subjek, predikat, objek, keterangan. Itu terus Bapak Ibu asah. Nanti lama-lama terbiasa. Gitu. Ya, pada tahap awal menulis apa yang dikerjakan itu Bapak Ibu bisa menulis apa saja seingatnya Bapak Ibu. Acak-acak nggak apa-apa. Nanti habis itu dibaca ulang, ditata. Subjek, predikat, objek, keterangannya kebalik-balik nggak ya? Kalau orang lain bingung, kalau orang lain baca bingung nggak ya? Kalau kita tes, kalau orang lain baca masih bingung, berarti tulisan kita itu tidak well informed, tidak mudah, tidak readable, tidak mudah dibaca, tidak mudah dipahami. Terus kemudian yang kedua, kita mulai dari kerjakan apa yang ditulis. Kalau kita sudah menulis sesuatu, itu yang akan kita kerjakan. Kalau dalam waktu berjalan, ternyata yang kita kerjakan itu nggak seperti yang kita tulis, nah itulah saatnya Bapak Ibu mestinya mengganti dokumen Bapak Ibu. Kenapa? Manfaat dari dokumen itu salah satunya adalah memberikan rasa aman Bapak Ibu. Ketika ada pemeriksaan, atau misalnya ketika layanan klinis tidak berjalan seperti yang kita harapkan, ada something error pada saat kita melakukan layanan kesehatan, rujukannya adalah dokumen. Maka Bapak Ibu penting untuk memastikan bahwa dokumen yang Bapak Ibu tulis itu tidak hanya indah di atas kertas, tidak hanya sekedar kosmetik untuk memenuhi standar akreditasi. Tetapi dokumen itu betul-betul bernyawa. Artinya apa? Memang itu menjadi naungan hukum kita selama kita bekerja. Saya bekerja karena prosedur saya ini kok. Saya bekerja karena memang tusi saya ini. Begitu. Nah, ini ada gambar Bapak Ibu. Kalau kita amati, di gambar yang satu ini dokumennya banyak. Yang ini dokumennya sedikit. Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Wah, dokumennya banyak. Tapi begitu ada pemeriksaan, baru ada pemeriksaan BPK, baru lihatnya Bapak BPK datang aja kita sudah gembrobios. Apalagi sudah dokumen dalam bentuk yang tumpuk-tumpuk seperti ini. Kalau orang Jawa bilang tumpuk undung, tumpuk-tumpuk gitu ya. Susah. Tapi kalau kemudian kita terbiasa untuk menata lemari ini ya seperti ini di ruangan saya ini Bapak Ibu. Tapi yang nyusun bukan saya, yang nyusun Mbak Retno itu pustakawati terbaik itu di sini. Ini yang nyusun Mbak Retno. Mudah. Pemeriksaan apapun kita bisa cari dengan mudah. Enggak sampai 5 menit. Tadi saya pagi tadi saya minta dicarikan buku. Enggak sampai 5 menit langsung dapat. Nah, itu manfaat-manfaat Bapak Ibu yang kita rasakan secara langsung kalau tertib dokumen. Ya, saya kira itu Bapak Ibu, terakhir take home message-nya Bapak Ibu, dokumentasi itu adalah bukti. Sebelum bukti, dokumentasi itu adalah payung hukum. Payung hukum terdekat, kenapa kita bekerja dan melakukan pekerjaan. Dokumentasi itu adalah bukti bahwa kita sudah melakukan amanah, melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan yang sudah diamanahkan. Jadi kalau kita nggak punya dua itu, nggak punya payung hukumnya, nggak punya buktinya, maka tanpa dokumentasi kita tidak berarti apa-apa. Kita bisa dianggap kita tidak bekerja apa-apa. Saya kira gitu Bapak Ibu pengantarnya. Matur nuwun sangat ini terjemahan bahasa Indonesianya terima kasih sekali gitu ya. Bapak Ibu.